Halo semua, kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik router. Jadi, jangan kemana-mana, silakan simak video berikut ini. Oke, sebelum kita mengkonfigurasi mikrotik, kita terlebih dahulu mengetahui jenis mikrotik yang akan kita konfigurasi. Nah, kali ini ada 3 buah jenis mikrotik yang berbeda. Yang pertama ini jenis mikrotik router board 450C. Nah, di sini ada terdiri dari 5 port. Ya, ada 5 port. Ether 1 atau PoE, Ether 2, Ether 3, Ether 4 dan Ether 5. Dan untuk mikrotik jenis ini wirelessnya tidak ada. Kemudian ini jenis mikrotik router RB951UI2HND. Nah, ini jenis mikrotik yang support dengan wireless ya. Jadi sudah ada onboard wirelessnya. Jadi untuk mengkonfigurasi jenis mikrotik ini kita nggak perlu menggunakan access point lagi untuk membuat jalur hotspot. Jadi bisa langsung dari mikrotik ini. Mikrotik jenis RB951UI2ND. Nah, jadi kali ini kita akan menggunakan mikrotik jenis RB950i2HND. Baik, sebelum kita mengkonfigurasi mikrotik, alangkah baiknya dan memang wajib harusnya kita memahami dulu topologi jaringan yang akan kita gunakan. Jadi konsepnya begini. Ini mikrotik kita. Kita akan hubungkan internet melalui jalur Ether 1. Ya, kita masukkan jack di Ether 1 pada port yang akan kita gunakan nanti. Jadi untuk alatnya, jadi untuk Ether 1 nanti akan kita masukkan kabel jaringan yang sudah terhubung internet. Dan menggunakan DHCP client. Jadi DHCP client ini sebuah metode untuk mendapatkan IP secara otomatis yang sudah disediakan ISP atau Internet Service Provider atau penyedia internet itu sendiri. Yang kedua, Ether 2 ini akan terhubung ke switch. Yang ini nanti difungsikan sebagai jaringan LAN untuk jalur LAN menggunakan kabel, menggunakan IP 192.168.10.1/24 atau prefix 24. Jadi untuk jalur LAN-nya nanti switch, jadi dia masuk ke sini. Kemudian untuk Ether 3 itu masuk dia untuk access point. Jadi access point nanti kita colokkan ke port Ether 3. Jadi untuk Ether 3 ini ya. Dengan menggunakan IP 192.168.20.1 prefix 24. Nah, hotspot ini nanti difungsikan untuk, atau access point ini ya. Access point ini difungsikan nanti untuk menyalurkan sinyal hotspot yang sudah kita buat. Dan sebagai kliennya itu HP, laptop, dan sebagainya. Jadi kita harus paham dulu IP yang akan kita gunakan. Baik, kita lanjut. Di sini saya sudah mempersiapkan access point untuk sumber hotspot nanti. Kemudian mikrotik
dan sumber internet. Sekarang bagaimana merangkai jaringan yang kita gunakan sesuai dengan topologi yang sudah kita buat. Jadi udah jelas di sini tadi DHCP client ya. Jadi kita masukkan dulu kabel dari internet ke Ether 1. Jadi masukkan kabelnya ke Ether 1. Jadi saat kita masukkan, router mikrotik kita akan ditandai dengan indikator lampu LED menyala. Untuk jaringan LAN ya. Untuk jaringan LAN ke Ether 2. Ether 2. Nah, untuk sementara kita bisa langsung memasangnya ke laptop kita untuk mengkonfigurasi. Kita sediakan laptop. Oke, lampu indikator juga sudah menyala ya. Jadi dia sudah terkoneksi access point-nya. Colok access point, masukkan kabel UTP, baru pasang dia ke Ether 3 sesuai dengan topologi yang kita buat. Oke, dia lampunya juga belum menyala. Pastikan ini access point kita belum menyala, kita nyalakan. Oke. Access point-nya masih belum menyala. Oke, udah ya. Ya, access point kita sudah menyala. Jadi kabel semua sudah terkoneksi. Oke, kita mulai ya untuk mengkonfigurasi. Kita buka aplikasi Winbox. Nah, ini aplikasi bisa Anda download di situs website resminya www.mikrotik.com. Anda bisa download secara gratis. Nah, di sini udah terbuka aplikasi Winbox-nya. Untuk connect-nya kita pilih MAC address ya, diklik bagian MAC address. Kalau kita pilih MAC address, ini di atas connect to ya, berdasarkan MAC address. Jangan diklik IP. Kalau kita klik IP berarti dia connect berdasarkan IP. Jadi kita milih MAC address. Oke. Baru loginnya ini admin secara otomatis ya, admin. Ini juga pengaturan default dari mikrotiknya. Dan passwordnya kosong ya, nggak usah diisi. Kemudian klik connect. Oke. Nah, ini dia minta muncul perintah router OS default konfigurasi. Jadi di mikrotik itu ada konfigurasi defaultnya ya. Jadi kita hapus saja. Kita pilih remove konfigurasi. Jadi kita nggak perlu konfigurasi default. Kita tunggu router kita akan restart dan Winbox kita juga nanti akan keluar ya secara otomatis. Kemudian kita konekkan kembali. Kita pilih reconnect. Oke, jadi kita berhasil kembali masuk ke Winbox. Kita perbesar aja. Baik, nah ini ya, ini tadi mikrotik kita. Nama mikrotiknya masih default, jadi wajib kita ganti dulu ya. Pilih sistem, mudah-mudahan jelas ya. Sistem, tunggu saya atur dulu kameranya. Sistem, baru identity. Oke, kamu ganti, silakan diganti namanya. Oke, kita ganti. Buatlah contohnya latihan. Baru klik OK. Ini nama mikrotik kita berubah menjadi latihan. Oke, ini ya. Selanjutnya hal yang paling penting kita atur lagi adalah tadi kita login menggunakan default ya.
Nah, ini juga kadang kita lupa mengganti user dari mikrotik kita. Ya, apabila kita lupa ya tentunya nanti orang mudah masuk ya, mudah masuk dan mengotak-ngatik semua isi mikrotik yang sudah kita atur. Jadi kita atur dari menu sistem juga. Kita pilih user ya, kita buat user, sistem, user. Oke. Nah, ini user dari default tadi. Oke. Kita buat yang baru ya. Jadi nama, bisa kamu isikan namamu, Anda sebagai administrator. Kemudian pilih grup, Anda bisa memilih grup. Bisa pilih grupnya ya. Pilih full. Anda pilih full. Oke. Kemudian password ya, kita buat password ya. Jangan juga kosong. Kita buat passwordnya contohnya 1. Ulangi passwordnya 1. Oke. Baru pilih apply. Oke. Untuk user admin bawaan tadi itu kita nonaktifkan aja. Kita pilih disable. Oke. Jadi biar tidak aktif, yang aktif hanya user yang baru kita buat. Oke, selanjutnya kita konfigurasi ke IP. Kemudian pilih DHCP client. Ya, sesuai dengan topologi yang sudah kita buat tadi. Ini. Jadi menggunakan DHCP client. Sekarang kita tambah ya. Kita tambah. Kemudian untuk interface kita pilih Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena sumber internet tadi kita arahkan dia menggunakan ya, masuk dia di Ether 1. Jadi di sini juga kita harus pilih Ether 1 sesuai dengan kabel yang kita gunakan, di jalur mana dia masuk. Oke, baru klik apply, baru oke. Nah, kalau statusnya bound berarti secara otomatis kita sudah mendapatkan IP dari ISP. Kita cek ya, IP, kemudian address. Nah, ini secara otomatis. Nah, inilah hasil DHCP klien yang sudah kita gunakan. Oke, dia mendapatkan IP 192.168.150.204 prefix 24. Selanjutnya kita tambahkan IP untuk jalur Ether 2 untuk jaringan LAN tadi. Untuk jalur LAN ya, untuk jalur LAN. Jadi jalur LAN kita tadi menggunakan 192.168.10.1 prefix 24. Ether 2. Jadi kita tambah, masukkan 192.168.10.1 per atau prefix 24. Tadi di topologi kita interface-nya Ether 2 ya. Disesuaikan dengan topologi. Apply. Oke. Baru satu lagi untuk jalur hotspot kita. Kita menggunakan IP 192.168.20.1 prefix 24. Nah, masukkan juga tambah 192.168.20.1 prefix 24. Interface-nya Ether
3. Kenapa Ether 3? Karena access point tadi kita pasang kabel pada Ether 3. Oke. Pilih apply. Oke. Nah, sampai di sini untuk pengalamatan dari mikrotik.